A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang keempat insyaallah dari program live kita jam 6 sampai jam 7 pagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita kesehatan, umur yang panjang, waktu yang luang, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan aktivitas kita, walaupun aktivitas saat ini hanya bisa kita lakukan di rumah sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian nikmat yang terbesar yang seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Di mana nikmat iman dan Islam tidak Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang dicintainya saja, kepada orang-orang yang dipilihnya saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la yuhibbu wa la yu'tid din illa liman ahabba." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat dunia baik kepada orang yang dicintai ataupun kepada orang yang tidak ia cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan nikmat din, iman, Islam illa liman ahabba, kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ataahu Allahu din faqad ahabba. Maka barang siapa yang telah dikaruniakan iman, Islam, faqad ahabba, maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah mencintai mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari kiamat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqamah sehingga program live ini bisa senantiasa rutin setiap pagi insyaallah. Dengan hadirnya kita semua, dengan aktifnya kita semua, atas dukungan antum semua, insyaallah program ini akan kita usahakan selalu aktif dan berjalan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin berbincang sedikit tentang sihir. Apa itu sihir? Sihir itu adalah gangguan jin yang dikirim oleh tukang sihir atau penyihir atau dukun. Ya. Para ulama mengatakan disebut sihir karena tidak jelas dari mana datangnya. Karena sesuatu yang gaib, tapi ada wujud sakitnya.
Ada beberapa fungsi daripada pengaruh sihir tersebut. Artinya ada beberapa pengaruh yang terjadi pada seorang hamba ketika ia terkena sihir. Ya. Yang pertama, ciri-cirinya, bukan ciri-cirinya, dampaknya adalah terjadinya perceraian. Maka ini kata Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam bukunya Liqayatul Insan Minal Jin wa Syaitan adalah salah satu jenis sihir yang disebut dengan sihir perceraian. Sihir tafrid. Sihir perceraian ini adalah sihir yang dibuat oleh tukang sihir untuk menyihir seseorang, suami dan istri, sehingga suami dan istri itu jadi bergaduh, porak-poranda, berantem, berperang, kan gitu. Saling mencaci, saling memaki, tidak saling menyayangi, saling membenci, ya. Dalam upaya mereka untuk mencerai-beraikan rumah tangga. Ya, seperti itu. Sampai akhirnya kemudian mereka bercerai. Maka ini disebut dengan sihir pemisah. Dan ini sangat banyak sekali terjadi di kalangan kaum muslimin hari ini. Ya. Nah, di antara ciri-ciri orang yang terkena sihir pemisah ini adalah mereka yang pertama, suami istri yang dulunya saling mencintai tiba-tiba menjadi saling membenci. Yang kedua, kadang-kadang antara pasangan suami istri, bisa suaminya, bisa istrinya, itu tiba-tiba tidak memiliki hasrat kepada pasangannya. Yang ketiga, salah satu di antara pasangan suami istri itu melihat pasangannya yang lain itu merasa benci, apapun yang mereka lakukan jadi salah. Kemudian yang keempat, suasana rumah tangga menjadi panas, menjadi gampang gaduh, gampang berantem. Kemudian yang kelima, istri selalu minta cerai. Kalau suami biasanya dia lebih bisa menahan gejolak emosi dia. Tapi istri biasanya lebih gampang untuk meminta cerai. Maka ini adalah ciri-ciri sihir pemisah. Seperti itu. Sihir pemisah ini ada beberapa macam. Bukan hanya memisahkan antara istri dengan suami. Tapi juga ada yang tujuannya adalah memisahkan antara ibu dengan anaknya, bapak dengan anaknya, abang dengan adiknya, paman dengan keponakannya, ataupun sihir pemisah ini juga bisa terjadi kepada usaha kita. Kita punya bisnis, punya pelanggan banyak. Ketika dikirim sihir, maka pelanggan ini tiba-tiba memutuskan hubungan perdagangan dengan kita. Maka ini juga bisa dimasukkan kategori sihir pemisah. Makanya saya bilang sihir pemisah ini paling banyak. Dan setiap sihir yang dilontarkan oleh tukang sihir biasanya ada dampak sihir perceraiannya. Seperti itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syaitan yang bekerja sama dengan syaitan manusia, yaitu para dukun, paranormal, penyihir, dari tipu daya mereka sehingga terpecerai berailah hubungan rumah tangga kita. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian terapinya bagaimana? Kalau kita sudah melihat adanya indikasi gangguan sihir yang seperti ini, maka disarankan untuk melakukan ruqyah kepada ahlinya. Konsultasilah kepada ahli ruqyah. Kemudian minta nasihat kepada mereka. Kemudian rutinlah melakukan ruqyah syariah. Atau juga Anda bisa melakukan ruqyah secara mandiri. Seperti minum air yang sudah diruqyah,
mandi air yang sudah diruqyah, ataupun membersihkan tempat usaha, rumah dengan air yang sudah dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah. Seperti itu. Ayat-ayat ruqyahnya apa saja? Antum bisa cari di internet banyak. Kalau mau yang ayat-ayat yang biasa, bisa membacakan Al-Fatihah, bisa membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian ditambah ayat kursi. Nah, ini juga insya Allah kalau kita baca rutin, maka dia akan menjadi penangkal daripada gangguan sihir. Kemudian jangan lupa setiap pagi dan sore itu mengamalkan zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang ini adalah pembentengan luar biasa pada diri kita. Yang insya Allah kita tidak akan terkena gangguan jin ataupun sihir ketika kita rutin mengamalkan zikir pagi dan petang insya Allah. Kemudian untuk sihir, maka disarankan mandi air bidara. Bagaimana cara buatnya? Bidara itu diambil 7 helai. Atau kalau Anda tidak punya pohon bidara, maka beli serbuk bidara. Kemudian ambil satu sendok. Ya, kalau ada serbuknya, kalau ada pohonnya, ambil 7 butir, 7 helai. Kemudian ditumbuk halus. Ya. Setelah ditumbuk halus, kemudian dicampurkan di ember. Kemudian di ember itu bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian nanti kaum muslimin airnya ini dimandikan. Ya, dimandikan dan ini dibuat setiap hari. Maka insya Allah gangguan sihirnya akan terputus selama 60 hari sampai 70 hari. Biidnillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini mandi dengan air bidara. Kemudian bidaranya dibuat teh. Jadi kita buat teh campur dengan serbuk bidara. Dan ini juga insya Allah akan sangat berkhasiat untuk mengobati penyakit sihir. Di samping kita mendengarkan ayat-ayat ruqyah syariah dan membacakan ayat-ayat ruqyah syariah. Kemudian pengobatan yang lain untuk gangguan sihir adalah dengan berbekam. Ya, Anda bisa berbekam 1 bulan sekali. Atau kalau untuk terapi bisa 10 hari sekali. Seperti itu. Konsultasikan saja kepada ahli bekam. Berapa hari sekali Anda bisa melakukan berbekam. Seperti itu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Silahkan yang sudah bergabung. Sudah ada 70 orang. Tulis nama dan dari mana. Sehingga kita saling bersilaturahmi. Dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan siapapun yang aktif dalam live saya. Live saya setiap hari ya, setiap hari jam 6 pagi. Siapapun yang aktif, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini saudara, saling nasihat menasihati, saling tolong menolong, yang kemudian nanti akhirnya kita nanti dipertemukan di dalam surga. Ingat ya, tulis nama, komen, kalau bisa saling berdialog di dalam live ini, karena kita bersilaturahmi. Walaupun kita jauh, kita tidak bertatap muka, tidak bisa bersentuhan, tidak bisa bersalaman, tapi kita bertatap muka dalam live. Maka kemudian ketika Anda komen, maka nama Anda akan dikenal dan saya juga kenal. Nanti siapa tahu siapa yang di antara kita pertama kali masuk ke dalam surga, maka cari. Ya Allah, teman-teman saya yang dulunya live, ya selalu live di Facebook bersama Ustadz Eri Abdul Rahim. Ya, saya mau jumpa dengan mereka semua. Kalau misalkan ada yang menyangkut belum masuk ke dalam surga, maka kita bisa tolong insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Like. Kemudian bantu dakwah saya ini dengan senantiasa like, kemudian komen, kemudian jangan lupa di-share supaya teman-teman yang lain juga ikut merasakan ya kekuatan daripada pengobatan Al-Qur'an ini, Masya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Ya. Strategi untuk bagaimana mengobati orang terkena gangguan sihir tadi. Secara mandiri ya. Secara mandiri. Anda bisa juga melakukan. Tadi berbekam ya. Berbekam di titik-titik sihir. Insya Allah bekam ini sangat luar biasa.
Saya pun sangat menyarankan bagi orang-orang yang terkena gangguan jin, sihir, biasanya saya suruh mereka berbekam. Karena dengan keluarnya darah bekam itu, darah kotor, maka insya Allah sihir-sihir juga bisa keluar dari situ. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Syaitan itu berjalan berpindah-pindah di tubuh manusia itu melalui peredaran darah. Ya, jadi syaitan berjalan di darah. Maka kemudian ketika dikeluarkan darah kotor, maka bisa jadi syaitan itu juga akan keluar melalui darah-darah kotor yang keluar melalui sayatan bekam tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, Anda bisa berikhtiar dengan herbal. Ya, sekali lagi materi kita memang Anda akan terus saya ingatkan konsumsilah herbal. Makanlah herbal, makanlah herbal. Ya, setiap pagi saya akan selalu menasihatkan makan herbal, makan herbal, makan herbal. Kenapa? Karena memang ini salah satu caranya untuk bagaimana menghilangkan pengaruh-pengaruh sihir yang masuk ke dalam tubuh kita, terutama yang masuknya melalui makanan. Jadi cara masuknya, cara dukun mengirimkan sihirnya itu ada berbagai macam. Ada yang melalui angin, ada yang melalui makanan, ada yang melalui buhul sihir seperti itu. Nah, bagi Anda yang sihirnya masuk melalui makanan, tentu makanan itu akan tercerna oleh tubuh, diserap oleh tubuh, menjadi darah. Maka kemudian darah Anda sudah tercampur dengan darah sihir. Maka salah satu caranya untuk membersihkan darah-darah yang sudah tercampur dengan darah-darah sihir tadi adalah dengan mengkonsumsi herbal yang sudah dibacakan Al-Quran. Karena herbal yang sudah dibacakan Al-Quran, maka dia akan menjadi darah juga dan akan menggantikan darah-darah sihir yang sudah masuk. Barakallahu fikum. Yang sudah bergabung, yang baru bergabung, silahkan tulis nama dan alamat. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan. Insya Allah sesi kita ada sesi tanya jawab. Insya Allah nanti saya akan jawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Herbal-herbal yang direkomendasikan yang pertama ada beberapa. Yang pertama madu. Ya, madu. Nah, bagaimana cara mengkonsumsi madu untuk orang-orang yang terkena gangguan sihir? Diajarkan oleh Syekh Dr. Sa'ad Sa'id bagaimana cara meramu madu untuk melemahkan sihir hanya dalam 1 hari. Masya Allah. Jadi ini kalau antum lakukan, maka sihir dalam tubuh antum akan melemah hanya dalam 1 hari. Yang pertama, ambil madu 1 liter, 1 kilo. Ya. Kemudian ambil susu 3 liter. Ya. Kemudian dicampur menjadi 1. Susu apa? Susunya susu lembu. Ya, susu ini bisa susu lembu, bisa susu kambing, bisa susu onta, terserah mana yang dapat. Kalau susu kaleng gimana? Nggak bisa. Ya, dia harus susu asli. Nah, susu itu yang 3 liter dicampur dengan 1 kilo madu madu asli. Nah, kalau ini madu hijrah ya, madu hijrah ini produk saya. Dia madu habatus sauda. Anda bisa gunakan madu ini, bisa gunakan madu yang lain terserah. Jadi dicampur 3 liter susu sapi. Dicampur jadi 1. Kalau sudah menyatu, kemudian bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali di susu itu. Kemudian dipisah menjadi 3. Kemudian 1 bagian diminum pagi, 1 bagian diminum siang, 1 bagian lagi diminum ketika malam. Ya, ini untuk membersihkan sihir-sihir yang masuk melalui makanan di perut kita. Ya, Masya Allah. Sebagian besar pasien saya yang terkena gangguan sihir, kemudian saya rekomendasikan cara ini, itu sembuh hanya dalam waktu cepat. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Maka ketika proses dia minum nanti, dia akan termuntah-muntah. Termuntah-muntah. Karena ini proses untuk mengeluarkan gangguan-gangguan sihir yang ada di perutnya. Maka Anda coba, ya silakan dicoba ya madu. Memang kuantitinya banyak, habis dan
3 liter susu dicampur dengan 1 kilo madu ini dihabiskan dalam 1 hari. Ya, jadi ini memang sedikit pakai biaya ya, mahal, tapi insya Allah khasiatnya sangat luar biasa. Ya, bahkan Anda bisa sembuh hanya dalam 1 hari saja. Jadi ini adalah program membersihkan gangguan sihir hanya dalam 1 hari, yaitu dengan makanan, dengan mengkonsumsi madu tadi, masya Allah. Silakan dicoba. Insya Allah Anda akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala benar bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan fihi syifa'un linnas. Di dalam madu itu ada kesembuhan untuk manusia. Makanya kita juga harus belajar kepada para ulama dari pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana cara mereka untuk menuntaskan gangguan sihir, dan ini salah satunya, masya Allah. Kemudian berikutnya, herbal yang direkomendasikan untuk kita, orang-orang yang terkena gangguan sihir khususnya, atau gangguan jin secara umum, yaitu habatus sauda. Habatus sauda, minyak habatus sauda, atau bisa juga biji habatus sauda. Kalau Anda yang dari Saudi, ya, ini nanti insya Allah sekitar jam 7 lewat, saya akan ditelepon dari Saudi dan saya akan meruqyah seorang ibu dari Saudi. Ya, seperti itu. Beliau tinggal di Saudi. Jadi, bisa nggak ruqyah secara jarak jauh, Ustadz? Bisa insya Allah. Ya, tapi ini khusus untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan tidak bisa berjumpa dengan saya. Insya Allah saya akan ruqyah secara jarak jauh melalui phone, seperti itu. Jadi macam kemarin ada yang dari Swiss, ada yang dari Saudi, ada yang dari Dubai, ya. Kita ruqyah mereka insya Allah, ya. Karena mereka tidak bisa bertemu dengan saya langsung, seperti itu. Barakallahu fikum. Yang sudah bergabung, sudah 91 orang bergabung, silahkan tulis nama dan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Kemudian kalau ada keluhan, tulis keluhannya apa, kemudian share. Kemudian bagi Anda yang sudah mengikuti kajian ini rutin, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, maka boleh menuliskan testimoni di komen, sehingga teman-teman yang lain itu bisa melihat, ya, apa namanya, semangatnya dalam mencari kesembuhan, seperti itu, ya. Oke, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, habatus sauda. Bagaimana cara mengkonsumsi habatus sauda? Habatus sauda ini bisa dicampur dengan madu. Ya, diminum, dicampur dengan madu, kemudian diminum setiap pagi dan petang. Bisa juga dicampur dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun, habatus sauda dengan madu. Maka ini adalah satu kombinasi yang sangat luar biasa untuk mengatasi gangguan sihir yang ada di dalam tubuh kita, dalam perut kita. Kemarin dari Malaysia ada yang tanya, Ustadz, kalau sakitnya sakit busung bagaimana? Ini salah satunya. Busung itu adalah sihir yang masuk melalui makanan. Ada racun sihir yang dimasukkan ke perut melalui makanan. Maka cara untuk membersihkannya tadi, madu 3 liter dicampur dengan madu 1 liter dicampur dengan susu 3 liter, kemudian dikonsumsi, dihabiskan dalam 1 hari. Kemudian bisa juga dengan madu, habatus sauda, minyak zaitun dikombinasi menjadi 1, kemudian dikonsumsi 1 sendok makan setiap habis sholat. Maka ini untuk gangguan sihir, insya Allah sihirnya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian habatus sauda ini sangat bagus sekali untuk dioleskan di anggota tubuh yang sakit. Orang yang terkena sihir biasanya dadanya sakit, perutnya sakit, kepalanya sakit, tengkuknya sakit, matanya sakit, kemudian biasanya pinggangnya juga sakit, ya, atau bagian rahimnya sakit, ya, maka dioleskan di situ. Kalau misalkan Anda terkena sihir, misalkan sihir pendarahan, ada sihir namanya sihir pendarahan, sehingga seseorang itu dibuat selalu haidnya nggak putus-putus, pendarahan terus. Maka salah satu penggunaan habatus saudanya itu adalah dioleskan di organ vital kita, ya, dengan habatus sauda. Maka ini insya Allah akan sangat membantu sekali, seperti itu. Kemudian begitu juga bagi orang yang terkena sihir apa namanya, pengendali. Sihir pengendali ini salah satu seorang wanita yang kalau malam selalu mimpi diperkosa. Maka itu bisa dioleskan di bagian vitalnya. Insya Allah dia akan
terlindungi dari gangguan jin dan sihir, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi habatus sauda ini dioleskan di anggota tubuh yang sering sakit, seperti di dada, kemudian di kening sini, ya, karena kita sering sakit mata biasanya kalau orang terkena sihir, atau biasa penampakan. Atau kemudian kalau misalkan Anda sakitnya di hidung seperti sinusitis dan lain sebagainya, itu bisa diteteskan dengan habatus sauda, ya. Rasanya nanti panas dan itu sangat bagus sekali insyaallah. Kemudian Anda yang sering batuk-batuk, sering masalah di paru-paru, makanya zaman-zaman COVID-19 ini kan yang diserang paru-paru. Antum kalau konsumsi habatus sauda itu sifatnya panas, dia akan menghangatkan dada kita sehingga gangguan-gangguan penyakit yang ada di dada insyaallah akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadhil habatus sauda shifaa'un likulli da'in. Shifaa'un likulli da'in illa sam. Sesungguhnya habatus sauda ini adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya, dari Ibu Yanti ya. Ada semua saya Ustadz, malah haid pernah sampai 12 hari. Ya, ada yang sampai haid sampai 6 tahun ya. Jadi kalau 12 hari itu masih sebentar ya. Ada yang haidnya sampai 6 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Subhanallah. Itu baru betul-betul memang dia sihir pendarahan ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan habatus sauda, kemudian minyak zaitun. Minyak zaitun ini diajarkan oleh Syekh Dr. Sa'ad Sa'id juga bagaimana cara menggunakan minyak zaitun untuk gangguan penyakit ain. Ain ini mirip-mirip dengan sihir, tapi sebetulnya dia bukan sihir karena tidak ada hubungannya dengan bangsa jin. Ya, walaupun ada ainul jin wa ainul insi, ada ain yang datangnya dari jin, ada ain yang datangnya dari manusia. Murni pandangan mata saja. Ada orang yang melihat kita dengan kedengkian, kemudian kita jadi sakit, usaha kita jadi bangkrut, harta kita jadi habis, anak kita jadi sakit-sakit dan kemudian mati. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka ain itu bisa merubah takdir. Subhanallah. Ya, makanya kita berlindung dari kejahatan, ya, ain, ya, dengan doa-doa perlindungan. U'iduka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahama wa min kulli ainin lamah. Kita mohon perlindungan dari pandangan mata kedengkian orang-orang yang dengki kepada kita. Seperti itu. Silakan yang baru bergabung tulis nama, kemudian dari mana. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis pertanyaannya, kemudian jangan lupa like, kemudian share ya. Kajian kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Oke, barakallahu fikum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh Dr. Sa'ad Sa'id ini mengajarkan kita untuk mengatasi gangguan sihir dan ain dengan cara mengoleskan minyak zaitun. Ini minyak zaitun produk saya ya. Minyak zaitun Tursina ya. Minyak zaitun Tursina ini adalah minyak zaitun yang terbaik karena disebut dalam Al-Quran. Ya, Tursina itu disebut dalam Al-Quran insyaallah. Nah, minyak zaitun ini buka penutupnya. Kalau ini kan sudah ini tinggal dibuka tutupnya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian dihembuskan. Sudah dihembus. Kemudian dibuka. Kemudian diletak di tangan seperti ini. Kemudian dioleskan ke seluruh tubuh, wajah, badan, terus seluruh tubuh. Ya, dibasuhkan seluruh tubuh. Maka Masya Allah, ini adalah cara yang paling efektif untuk mengobatin gangguan jin, sihir, selain daripada membacakan Al-Quran. Silakan dipraktekkan. Ini bisa dilakukan setiap hari, mungkin 2-3 kali kita lakukan. Kalau kita punya anak, ya, anak ini adalah salah satu objek yang paling mudah terkena sihir, paling mudah terkena ain. Maka cara agar anak kita tidak terkena ain, tidak terkena sihir, maka rutinlah dibalur dengan minyak zaitun. Dioleskan minyak zaitun ke seluruh tubuhnya. Jadi bisa sambil diurut ya. Ini bisa sambil untuk
mengurut. Jadi letak di tangan, kemudian oleskan ke seluruh tubuhnya. Ya, dari mulai ujung kaki sampai wajah, termasuk rambut, diminyakkan rambutnya dengan minyak zaitun. Alhamdulillah, ini adalah cara yang paling efektif sekali untuk mengatasi gangguan sihir dan ain kepada anak, khususnya, ataupun secara umum kepada orang dewasa, insya Allah. Silahkan dipraktekkan ya, minyak zaitun. Ya, seperti ini. Minyak zaitun ini bisa antum dapatkan dari mana-mana, tidak harus dari saya. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi itu beberapa strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi gangguan sihir yang kita hadapin. Sihir dan ain yang selama ini mengganggu dalam tubuh kita dan gak keluar-keluar, gak sembuh-sembuh ya. Maka ikhtiar dengan cara itu. Insya Allah ikhtiar yang kita lakukan ini akan sangat bermanfaat untuk mengatasi gangguan jin dan sihir. Jadi jangan kita, artinya gini, kesembuhan itu pasti, jaraknya juga pasti. Tinggal kita ngambilnya gimana. Antum ada yang berjalan, ada yang santai-santai duduk, menunggu kapan datangnya sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau mau sembuh, kejar. Cara mengejarnya gimana? Semua amalan-amalan yang membuat sihir itu musnah, sembuh, lakukan. Seperti mendengarkan ayat ruqyah yang saya katakan tadi. Membaca ayat-ayat ruqyah. Kemudian mengkonsumsi air ya, air itu dibacakan sehari-hari, ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian diminum setiap hari dimandikan, mandi dengan bidara, kemudian juga mengkonsumsi madu yang tadi saya sudah ajarkan, madu dengan susu, kemudian madu dengan habatus sauda dan minyak zaitun. Kemudian kita juga manfaatkan kalau bisa di rumah ada stok habatus sauda yang kita oleskan di anggota tubuh yang selalu sakit. Kemudian kita juga gunakan minyak zaitun untuk dioleskan ke seluruh tubuh. Maka insya Allah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ini kita lakukan, tidak akan ada sihir yang mampu bertahan lama dalam tubuh kita. Kenapa selama ini sihir-sihir itu nggak pergi-pergi? Mungkin ikhtiar dan cara kita yang belum sesuai dan belum sungguh-sungguh. Maka lakukan apa yang saya tadi sudah rekomenkan. Kemudian strategi yang lain, Anda bisa menggunakan kurma azwa. Kurma ini disebut dalam Al-Quran. Kalau antum baca dalam kitab ini, ya, panduan lengkap Tibbun Nabawi, Dr. Sayyid Abdul Hakim Abdullah, dalam buku ini disebutkan bahwa kurma itu disebut dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kurma dalam Al-Quran. Tentu kita fahami bahwa apapun yang disebut dalam Al-Quran, maka ada keberkahan di dalamnya. Ya, ada keberkahan di dalamnya. Secara spesifik, Rasulullah SAW menyebutkan kurma azwa. Kurma azwa itu apa? Kurma azwa ini adalah satu jenis kurma yang tumbuhnya hanya di Madinah saja. Tumbuhnya di Madinah saja. Ini kurma azwa. Secara doa, Rasulullah SAW mendoakan kurma azwa aliyah. Jadi ada kurma azwa Madinah, ada kurma azwa aliyah. Jadi kurma azwa itu adalah kurma yang tumbuhnya di Madinah. Kurma azwa ini terbagi dua. Ada kurma azwa biasa, Madinah, ada kurma azwa aliyah. Kurma azwa biasa itu tumbuhnya di seluruh Madinah. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengobati gangguan sihir yang ada dalam tubuh kita. Ada yang disebut dengan kurma azwa aliyah. Kurma azwa aliyah ini adalah kurma azwa yang didoakan oleh Nabi sebagai anti sihir dan anti racun. Dan kurma azwa aliyah ini terbatas karena dia hanya yang tumbuh di antara Masjid Nabawi sampai ke Masjid Kuba. Itu hanya ada sekitar 12 sampai 13 kebun saja. Sehingga langka dan harganya sangat mahal luar biasa. Ya, tapi Anda terserah mau dapat yang mana. Kalau misalkan dapat kurma azwa aliyah, Masya Allah, maka itu lebih bagus. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian Rasulullah mengatakan, man tasabbaha bisab'in tamaratin azwah. Siapa yang setiap pagi mengkonsumsi kurma azwah 7 butir, la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun. Maka pada hari itu tidak akan membahayakan bagi tubuhnya racun dan sihir. Subhanallah. Ini doa Rasulullah. Ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man tasabbaha bisab'in. Siapa yang pagi hari memakan 7 butir kurma azwa, la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun. Maka tidak akan membahayakan bagi dirinya pada hari itu racun ataupun sihir. Nah, ini tentu menjadi jaminan dan kita yakin bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berkata yang benar. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berucap, berkata, beramal mengikut hawa nafsu beliau. Tapi setiap apa yang diucapkannya, setiap apa yang diamalkannya adalah merupakan wahyu dari Allah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa mayattaqil bukan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang beliau ucapkan, Muhammad ucapkan adalah wahyu dari Allah. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah satu kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mengatakan, man tasabbaha bisab'in tamaratin azwa. Siapa yang berpagi-pagi hari memakan 7 butir kurma azwa, la yadurruhu dzalikal yaum. Pada hari itu dia tidak akan berbahaya bagi tubuhnya sirrun wala sihrun, racun ataupun sihir. Maka ini jaminan dari Rasulullah. Siapa yang memakan 7 butir kurma azwa, maka dia tidak akan terkena gangguan sihir. Ustadz, saya makan kurma azwah 1 butir aja udah muntah-muntah. Ya. Dan memang salah satu reaksinya seperti itu. Antum kalau makan kurma azwah aliyah, antum memang akan muntah-muntah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kurma azwah ini sangat langka. Jadi saya biasa memang orang yang terkena gangguan sihir tuh kasih makan terapi dengan kurma azwah. Antum yang terkena gangguan sihir, ya orderlah kurma azwah. Ya, saya ada stoknya sedikit. Kalau antum makan pagi itu makanlah 7 butir. Makan 1 butir saja kurma azwah. Itu sudah cukup menyakitkan bagi gangguan-gangguan jin sihir yang ada dalam tubuh. Mereka takut, mereka akan muntah-muntah dan reaksi. Masya Allah. Maka kemudian kalau kita makan satu-satu kan susah. Kalau untuk terapi maka saya menyarankan salah satu cara untuk meracik kurma azwah ini. Nah, biasanya saya buat. Saya juga konsumsi kurma azwah, ya, rutin insya Allah. Jadi caranya, kurma azwah itu ambil 7 butir, kemudian buka apanya, keluarkan bijinya ya. Kemudian letak di toples atau bisa juga di gelas, ya. Kemudian siram pakai air panas. Siram pakai air panas. Kemudian diamkan dulu sekitar 4-5 jam. Simpan dulu 4-5 jam. Atau bisa sampai 8 jam bisa. Ya biarkan. Nanti kurma azwanya akan lembut. Menjadi lembut. Kemudian airnya ini kalau diminum, maka inilah air yang sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang minuman kesukaan dia ini. Ya. Yaitu rendaman kurma azwah. Ya, rendaman kurma yang disiram dengan air panas kemudian dia didiamkan sekitar 5-6 jam. Inilah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah. Masya Allah, kalau kita minum ini stamina kita kuat dan kita nggak pernah letih. Antum buat nanti bulan Ramadan, ini salah satu terapi untuk gangguan jin dan sihir ketika bulan Ramadan. Ya. Buat malam ketika mau tidur, pagi ketika sahur minum. Ya, Masya Allah. Kemudian buat ketika pagi, ketika berbuka diminum. Airnya, Masya Allah. Kemudian, airnya kita minum,
Kurma azwahnya itu bisa dimasukkan di blender, kemudian ditaruh blender, kemudian dicampur susu sapi. Tadi kita bicara madu dengan susu sapi. Nah, ini kali ini adalah kurma azwa dengan susu sapi. Antum praktisi ruqyah syariah, masya Allah, ini ilmu luar biasa yang saya tidak pernah ajarkan. Ya, saya tidak pernah ajarkan kepada orang. Saya hanya kasih ini resep ini untuk pasien-pasien saya khusus, dan itu pun biasanya saya buatkan. Ya, saya buatkan sehingga mereka tidak tahu resepnya apa, rahasianya apa, kan gitu. Tapi ini luar biasa. Nanti antum akan muntah dan sihirnya itu akan keluar melalui muntah biasanya. Jadi kurma azwa 7 butir kemudian direndam, kemudian airnya itu diminum. Air itu ketika diminum nanti disalin di gelas lain kemudian diminum. Ini luar biasa. Itu sangat menyakitkan bagi bangsa jin. Kemudian kurmanya karena dia sudah lembek kan, ditaruh di blender, kemudian dimasukkan susu sekitar 500 mili bisa, atau 400 mili lah, 400 mili. Kemudian dituangkan madu, mungkin sekitar secukupnya lah, terserah menurut selera Anda. Madu yang asli. Kalau bisa madu habatus sauda, ini produk saya. Biasanya saya buat pakai ini. Kemudian yang kedua, kurma azwa, kemudian susu. Susu ini disebut dalam Al-Quran, dan susu ini termasuk adalah minuman at-tibbun nabawi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Anda di Saudi, teman-teman yang live ini ikut dari Saudi, antum bisa gunakan susu onta ya. Kemudian susu, kemudian madu, kemudian Anda bisa campurkan sedikit habatus sauda, kemudian minyak zaitun. Ya, kemudian di blender sampai halus. Maka dia jadi jus kan? Nah, jadi jus. Masya Allah, ini adalah minuman yang sangat nikmat sekali. Antum buat sajikan ketika bulan Ramadan untuk sahur kalau hangat, kalau untuk berbuka mungkin dingin, bisa dikasih es, nggak ada masalah, boleh ya. Dan ini disukai oleh anak-anak. Anak-anak saya itu kalau suruh makan kurma nggak mau. Tapi kalau saya buatkan jus, masya Allah, mereka suka, ya. Istri saya juga suka. Saya juga selalu buatkan untuk istri saya, ya, kurma itu saya buatkan. Nah, dia juga suka, tapi nggak suka kalau dikasih madu. Nggak suka dikasih susu. Karena bila dikasih susu, dia rasanya memang agak sedikit lain. Tapi kalau dia tidak dikasih susu, fresh. Tapi kalau untuk yang akhir, sebaiknya itu dikasih susu. Susunya pun susu lembu seperti itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini berapa? Ya, minumnya gimana? Dihabiskan. Kalau misalkan untuk satu keluarga, untuk satu family, maka kuantitinya diperbanyak. Ya, itu saja. Mungkin bisa 14 butir kurma azwa atau 21 kurma azwa. Ya, stoklah kurma azwa di rumah kita insyaallah kaum muslimin. Salah satu jadi inilah herbal yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang saya sangat rekomendasikan untuk selalu ada di rumah. Yang pertama madu, yang kedua habatus sauda, yang ketiga minyak zaitun, yang keempat kurma azwah. Selalu ada, harus wajib ada di rumah kita. Kalau kita mau sehat ala Rasulullah SAW. Ya, di mana saya bisa dapatkan itu semua Ustadz? Ya, kalau antum susah dapatkan di mana-mana, nanti bisa order ke saya. Nanti insya Allah kita semua punya produk itu, dan memang konsentrasi saya juga menyediakan produk itu untuk kemudahan kaum muslimin mendapatkannya. Kalau dulu kita susah kan, seperti itu. Kemudian kalau mau tambah, maka yang keenam air zam-zam. Cuman yang jadi masalah, kalau Anda di Malaysia nggak boleh jual air zam-zam. Nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang kan tukar pemerintahan. Ada berubah nggak itu? Atau tetap nggak boleh jual kurma air zam-zam. Air zam-zam ini ya itu kalau di Indonesia dijual. Jadi kita bisa beli insyaallah. Ya, bisa beli. Dan manfaatnya luar biasa. Jadi seperti merendam
merendam kurma itu, kalau misalkan airnya adalah air zam-zam yang kita hangatkan, kita panaskan, maka hasilnya luar biasa. Rasulullah mengatakan minumlah air zam-zam, dan air zam-zam akan mewujudkan apapun hajat yang kita niatkan. Apapun yang kita niatkan, maka insya Allah air zam-zam akan mengabulkan. Siapa yang makan karena ingin kenyang, maka kenyang. Siapa yang ingin supaya hilang haus dahaga, akan hilang haus dahaga. Siapa yang minum air zam-zam dengan niat supaya dia sehat, maka dia akan sehat. Makanya salah satu doa ketika kita meminum air zam-zam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa shifaan likulli da'in, dan kesembuhan untuk semua penyakit. Kan itu doa ketika kita meminum meminum air zam-zam. Atau doa ini juga bisa kita gunakan untuk meminum semua herbal sebetulnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan likulli da'in. Seperti itu kaum muslimin. 6 ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, dia tidak herbal, tidak untuk dimakan, tapi untuk dioleskan, yaitu minyak kasturi. Minyak kasturi ini manfaatnya luar biasa, sangat banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wewangian adalah kasturi. Dan wangi kasturi ini adalah wangi surga. Maka dari itu, setan paling benci sama wewangian kasturi. Antum bisa ikhtiar pengobatan dengan cara menggunakan minyak kasturi. Di mana diletak? Di tempat-tempat yang biasanya jin ada di situ, seperti di dada. Antum boleh oleskan di dada. Letak di sini, kemudian oleskan di dada minyak kasturi. Ya. Atau kemudian setiap pagi dihirup. Jadi minyak kasturi itu dihirup gini. Ya, seperti itu. Maka ini memberikan sensasi yang luar biasa untuk menghilangkan gangguan-gangguan sihir yang ada pada hidung, ya, pada penghirupan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akan jawab beberapa pertanyaan dulu. Berapa harganya? Nanti harganya insyaallah saya akan sampaikan. Untuk Malaysia kita punya juga ya produk kurma azwa untuk Malaysia ada insyaallah. Jadi bisa dikirim dari Malaysia. Ya, air zam-zam di Malaysia tetap nggak boleh jual air zam-zam. Oh, tidak boleh jual air zam-zam ya. Kurma yang 7 biji bisa di blender Ustaz? Bisa, tadi saya sudah ajarkan ya caranya macam bagaimana. Oke, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan nanti video ini antum save, antum rekam, karena banyak strategi-strategi yang saya sampaikan tadi, bagaimana cara meracik herbal untuk khususnya gangguan-gangguan sihir dan ain ya. Insyaallah ini sangat bermanfaat sekali bagi antum yang terkena gangguan. Ya, barakallahu fikum. Saya ingin membaca komen-komen yang lama, kenapa nggak bisa ini? Subhanallah, ada gangguan. Oke. Barakallahu fikum. Oke. Saya kira cukuplah. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain saya coba akan jawab melalui video-video ya, silahkan. Kali ini kita akan coba terapi dengan ruqyah syariah. Saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah sebagaimana pagi-pagi yang lain. Silahkan disiapkan plastik kalau nanti terjadi muntah. Yang pertama, antum dengarkan ayat-ayat ruqyah yang saya bacakan dengan khusyuk, penuh kekhusyukan. Kemudian sambil menepuk-nepuk dada, sambil menepuk-nepuk perut, kemudian dikeluarkan dari mulut dan dibatukkan. Seperti itu. Sehingga jin-jin yang ada dalam tubuh kita keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, kaum muslimin sudah siap semua? Ya, kita akan
adakan terapi Al-Quran jauh, sudah siapkan air belum? Ya, saya sudah katakan bahwa setiap mau diruqyah siapkan air, agar air ini nanti untuk dikonsumsi sehari-hari ya. Dan air ini kalau bisa jangan diganti. Jadi kalau sudah habis setengah tambah lagi, habis setengah tambah lagi. Jadi kalau bisa siapkan di galon. Ya, galon 10 liter atau galon, kalau di Malaysia ya galon 10 liter, 5 liter, atau kalau di Indonesia bisa galon yang 20 liter itu. Kemudian jadi ketika terapi ini dibuka tutupnya, sehingga saya membacakan ayat-ayat ruqyah, dan saya niatkan agar ayat-ayat yang saya bacakan ini juga untuk air yang Anda siapkan. Kemudian air itu untuk dimandikan, diminumkan setiap hari-hari. Kemudian nanti setiap hari, setiap pagi, setiap live kita bawa, sehingga air itu selalu kita doakan. Nanti di akhir juga akan kita doakan insyaallah sama-sama. Barakallahu fikum. Kita mulai siapkan plastiknya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridhoi program kita ini sehingga dimudahkan untuk kita istiqomah. Semuanya kaum muslimin istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Oke, yang sudah terasa mual, muntah, dimuntahkan ya, dibatukkan seperti itu, sehingga dia keluar melalui muntah. Selanjutnya kita bacakan ayat-ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Oke, kembali simak dengan khusyuk. Saya akan bacakan ayat-ayat yang terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit dari tubuh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oke, semuanya tangannya dekatkan ke mulut seperti ini. Sadar dulu. Dekatkan ke mulut seperti ini. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hembuskan. Oke, disapukan di wajah, di kepala, di tangan, di badan sampai ke kaki. Terus, oke, dihembuskan di air. Didoakan dulu, ya Allah ya Rabb, jadikanlah air ini sebagai wasilah kesembuhan dalam tubuh saya, ya Allah. Dihembuskan 3 kali. Oke, barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah selesai program kita pada pagi hari ini. Jangan lupa bahwa program ini diadakan setiap pagi jam 6 pagi waktu Indonesia dan jam 7 pagi waktu Malaysia. Insya Allah nanti di bulan Ramadan kita juga akan lebih rutin lagi. Mungkin waktunya akan diperpanjang sampai kepada jam 8, 2 jam ya. Untuk bisa lebih lebih atraktif, lebih fokus lagi ya. Begitu juga insya Allah kita akan adakan live ini tidak hanya di page saja, tapi mungkin bisa juga di IG, kemudian di YouTube sekalian ya, seperti itu. Tapi walaupun sekarang fasilitasnya belum ada, maka bagi antum kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ingin menitipkan hartanya untuk wakaf alat-alat dakwah kita, nanti bisa japri saya langsung ya, kemudian nanti saya akan kirim nomor WA ya. Jadi kita perlu beberapa alat untuk memaksimalkan lagi sebetulnya. Ada perlu 2 kamera, kemudian kita juga perlu untuk live ini sehingga bisa paralel ya, bisa di Facebook, bisa di Punchback, bisa di IG, juga bisa di YouTube. Oke. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dukung program ini dengan like, komen, dan share tentunya. Jangan lupa di-share, karena dengan Anda men-share program ini, maka insya Allah banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita sudah bagikan ini. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Silahkan apa yang Anda rasakan ketika program ini dijalankan, silahkan ditulis di komen ya, agar menjadi motivasi bagi semua kaum muslimin yang mengikuti program ini. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.